Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak yang sudah mampir di channel aku. Kali ini tema yang akan aku bahas masih seputar dunia perhororan. Kisah apa yang akan aku ceritakan kali ini adalah pasangan dating online yang akhirnya memutuskan untuk menikah karena merasa ada kecocokan satu sama lain, dan ketika bertemu ternyata tidak diduga si calon sudah tidak ada. Gimana kelanjutannya? Cekidot ya guys ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Makasih banyak. Kisah pencarian jodoh awalnya itu tidak disengaja. Kita sebut saja Rania. Rania di sini memang hobi. Awalnya hobi dia messengeran, bercakap-cakap via online dengan lawan bicaranya, baik wanita maupun pria. Tapi karena memang sudah menginjak umurnya yang sudah bertambah terus, desakan-desakan dari orang tua untuk segera menikah kepada Rania pun akhirnya dipikirkan oleh Rania, gimana kalau nggak saya sekalian aja cari jodoh di sini. Begitu pikirannya. Tibalah akhirnya tertambat hati Rania pada sosok laki-laki yang bernama Arya. Arya di sini adalah kebetulan Rania di sini dia melakukan dating online-nya tidak menggunakan aplikasi yang luar negeri, kan ada yang luar negeri ya. Nah, dia hanya seputaran di lokal aja. Dia mencari sosok yang memang tidak mau mencari pasangan luar. Dia pasangannya yang cukup yang lokal Indonesia saja, begitu kata Rania. Tertambatlah hati Rania pada sosok laki-laki yang berasal dari, kita sebut saja kotanya ada di daerah Nusa Tenggara, arah ke sana-sana. Nggak terlalu jelas ya disebutin di bagian Indonesia Timur lah. Tapi sosok laki-laki ini bekerja di Jakarta. Oke, Rania sendiri berdomisili di Jawa Tengah. Tidak akan saya sebutkan kotanya di sini. Kemudian chat terus berlanjut, percakapan pun semakin intens dan isi dari percakapannya itu semakin menjurus ke arah masa depan. Dan salah satunya sudah mengalami kecocokan, ketertarikannya. Akhirnya 5 bulan mereka berselancar di dunia maya. Dia belum pernah ketemu, dia hanya video callan, dia chatting. Akhirnya pada suatu saat, pada suatu masa, pada suatu waktu yang sudah ditentukan, akhirnya mereka berjanji untuk saling bertemu. Kopi darat nggak sih namanya? Kira-kira gitulah. Ketemu di mana, setelah itu maunya apa, seperti itu. Kemudian disusun schedule, Mas Arya mengajukan cutinya, begitu juga Mbak Rania. Oh ya, Mbak Rania ini juga dia pekerja ya, karyawan salah satu bank swasta di daerah Jawa Tengah. Nah, dia range waktu mereka untuk bertemu di bulan depan ya. Pada saat itu ini kejadian di tahun 2019. Saat itu mereka nge-range schedule-nya itu sekitar bulan Desember akhir tahun, karena memang sengaja menghabiskan cuti mereka berdua. Mas Aryanya juga sudah memesan penginapan yang tidak jauh dari rumahnya Rania. Kemudian dari situ ibaratnya sudah disusun itinerary ya, dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Ketika Mas Arya mau ke sana, itu dia mau apa aja. Tibalah waktunya Mas Arya ini akhirnya cuti. Kemudian dia mempersiapkan diri untuk berangkat menuju ke kota di Jawa Tengah tempat Rania tinggal. Akhirnya pertemuan pun tiba. Mas Arya datang, dan sosok Mas Arya sudah ada tepat di depannya. Bagaimana coba ngebayangin, selama ini hanya berbicara melalui online, seketika itu sudah ada di depan mata. Rasa bahagia pun yang ada atau yang Rania rasakan itu sudah tidak bisa terucap sudah tidak bisa digambarkan dengan hal apapun. Tapi di sini Rania merasa kok agak diam ya Mas Arya, tidak aktif, tidak semenyenangkan ketika dia berbicara di dating online. Tapi karena saking Rania itu bahagia, saat itu dia bisa ketemu langsung, sudah ditepiskan rasa itu. Diantarkannya lah si Mas Arya ini ke penginapan yang sudah diorder oleh Rania. Nggak jauh dari rumah dan penginapan Mas Arya ya. Memang sengaja dicarikan agar tidak terlalu memakan waktu lah ya, kalau mereka mau beraktivitas kemana-mana dengan Mas Arya. Jadi penginapannya
dicarikan yang nggak terlalu jauh lah dari rumah Rania. Sepanjang jalan Mas Arya hanya kalau nggak berkata iya atau tidak, atau ngangguk atau senyum, dan tidak terlalu banyak kata-kata atau kalimat yang meluncur dari mulutnya gitu. Tapi kejanggalan-kejanggalan sudah banyak dirasakan oleh Rania gitu. Kok beda ya ini, kok nggak kayak yang di online gitu, kok nggak kayak Mas Arya yang seperti biasa. Kalau video call dia pasti ramai, dia pasti periang. Memang sifat dari Mas Arya ini memang sangat periang. Oke, Rania kemudian mengantarkan Mas Arya ke hotel penginapan yang sudah di booking. Rania lah tugasnya yang mengkonfirmasi ulang ke tempat penginapan tersebut. Mas Arya menyengajakan duduk di ujung yang agak jauh dari meja registrasi. Rania check in dan lain sebagainya. Oke, dilayanin dengan baik, kemudian dikasih kunci, diterimalah kunci kamar tadi. Kemudian Rania mengucapkan terima kasih kepada Mbak resepsionisnya. Kemudian dia berjalan menuju arah Mas Arya dan akhirnya mengangkat kopernya, membantu dan ya udah mengantarkan Mas Arya sampai ke dalam kamar Mas Arya yang sudah dipesan. Ya, karena pembicaraan sebelumnya Mas Arya tuh udahlah gitu, nggak mau ngerepotkan Rania gitu. Dijemput saja rasanya tuh sangat merepotkan, tapi karena memang Ranianya terlalu excited ingin bertemu, ya akhirnya ya dia mengiyakan gitu. Oke, kalau memang kamu menjemput aku ke bandara, tapi tolong dropkan saja aku di hotel. Nanti aku datang malam, ya udah itu nggak usah dipikirkan, aku bisa pesan taksi online dan lain sebagainya. Kamu udahlah nggak usah repot. Kan aku tujuan datang ini memang niat baik, mau datang ke rumah orang tua kamu seperti itu. Dan pada akhirnya Rania mengantarkan Mas Arya sampai ke dalam kamarnya Mas Arya. Mas Arya pun nggak ada sanggahan jangan atau apa ya. Sudah jalan aja gitu. Sampailah tibalah di lantai 10. Tapi akhirnya Rania memutuskan untuk pulang dan pamit kepada Mas Arya. Ketika pamit, Mas Arya sempat memegang tangan, dipegang, duduk bersama. Kemudian entah bagaimana kejadiannya, Mas Arya akhirnya mengajak Rania untuk berbuat hal yang tidak senonoh. Ya Rania kaget awalnya, jangan Mas, kita kan belum gitu. Kenapa kok begini Mas? Mas Arya tadi langsung pegang tangannya Rania, berdiri, ditariknya Rania, terus kemudian didudukkan. Akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan. Ya, satu sisi Rania kaget, satu sisi Rania memang kangen ya, kangen banget, udah pengen emang ketemu langsung seperti ini. Tapi ya pemikiran itu ditepis karena ya sudah akhirnya kejadian yang tidak diinginkan. Dia bengong, dia liatin Mas Arya. Mas Arya nggak ada masalah, dia nggak ngomong, dia diam, nggak ada sepatah kata yang disampaikan kepada Rania. Karena kedatangan Mas Arya memang sudah sangat ditunggu, dinanti. Ada perasaan senang ketika melakukan hubungan yang tidak semestinya boleh dilakukan, tapi ada perasaan kecewa gitu. Kok nggak kayak dia online ya gitu. Ketika dia video call aja, dia tuh banyak sangat banget menjaga dia gitu, untuk tidak yang ya kadang tidur pun gitu ya, itu kalau agak-agak gimana gitu ya, kalau video call tuh tolong tutup pakai selimut, auratmu terlihat, kira-kira menjaga lah gitu. Tapi ini kok berbeda dengan asli yang ada di online. Dia berpikir keras, itu kenapa bukan seperti sosok dia gitu. Akhirnya dia pulang, kemudian dia simpan ya rasa yang berkecamuk nggak karuan tadi. Dia WA, aku sudah sampai di rumah Mas. Nanti kamu kalau kamu mau datang nanti malam, tolong kabarin. Setidaknya aku jemput atau nanti sama masku yang akan jemput. Dibalasnya sama dia, sama Mas Arya, nggak usah repot. Aku bisa datang ke sana dengan taksi online. Waktu yang ditunggu tiba. Mas Arya ini akan datang ke rumah Rania itu sekitar Ba'da Isya ya. Setelah Ba'da Isya, Mas Arya datang me-WA ke HP Rania. Dek, aku berangkat ya. Oh iya, memang sudah dipersiapkan jamuannya. Baru bicara iya ditunggu. Gak lama sudah ngetok assalamualaikum dan siapa itu ya gitu kan. Khawatir memang ada saudara yang datang atau tetangga atau nggak kepikir itu Mas Arya yang datang. Kemudian dibuka pintu dari rumah Rania, sudahlah berdiri Mas Arya di depan pintunya. Sudah tahu rumahnya, nomor rumahnya, dan dia sudah berdiri tegak di situ.
Kagetlah si Rania, kok cepet kali, kok cepet mas, mas masuk mas gitu. Ayah nggak bisa ikut, maksudnya ayah lagi nggak ada, mohon maaf. Kemudian mas juga tadinya mau ketemu cuma ya sama ada urusan juga mas gitu. Duduklah si Mas Arya di ruang tamu yang sudah dirapikan, wah udah disuguhin makanan dan sebagainya. Datanglah ibu dari Rania, assalamualaikum, salaman, nggak ada masalah, salaman seperti biasa. Nah, bertemu mereka bertiga, disuguhkan minum, makanan, kemudian mamahnya Rania kemudian bercerita begini dan begitu. Jadi akhirnya niat baiknya Mas Arya diterima sama keluarga Rania, dan mamahnya pun senang ya dengan sosok Mas Arya ini. Mamah dari Rania, ibu dari Rania pun merasakan adanya keanehan pada sosok Mas Arya. Walaupun selama ini video callan atau chatting online itu kan hanya Rania sama Mas Arya. Ya memang dilibatkan, kadang mamanya ikut ngobrol, apa kabar Mas Arya gitu ya. Kalau Mas Arya lagi WA-an, video callan sama Rania, itu yang dirasa sama mamanya itu aneh. Ya dari penampilannya aja, pembawaan tubuh, gesturnya itu kok kayak ketakutan, kayak aneh, kikuk ya. Padahal kalau dia video callan tuh nggak sebentar ya, kalau dengan Rania itu lama gitu. Jadi mamanya kan suka memperhatikan itu bukan Arya gitu. Tapi itulah hanya dalam hati mama saja. Mama Rania hanya berucap ya mungkin lelah atau mungkin capek, sudahlah gitu. Dan nggak terlalu banyak ngomong, banyak diam gitu. Terus raut wajahnya tuh pucat yang sampai kayak nggak ada darah gitu loh, kebayang nggak? Ini pucat, kok beda ya gitu. Akhirnya dari situ mamahnya Rania meninggalkan mereka ngobrol berdua di ruang tamu sambil ya menawarkan makan. Dan Rania lama-lama gini, mas kok kamu diem aja ya, nggak seseru di online, nggak seseru kamu ketika video call aku. Kamu kenapa gitu? Kamu nggak mau kesini? Apa kamu kenapa? Kamu cerita dong sama aku gitu. Akhirnya Mas Arya ngomong gini, mohon maaf, aku harus pulang besok. Padahal jadwal yang dischedulkan untuk kedatangan Mas Arya, dia udah ngambil cuti lama, sekitar 7 hari ya. 7 hari itu bagi pegawai lama loh segitu, untuk menghabiskan waktu bersama Rania. Tapi tiba-tiba Mas Arya menginfokan kepada Rania, pamit bahwa besok aku mau pulang. Karena diinfokan besok mau pulang, Rania nggak terima, kaget. Dibicarakan pun tidak dengan Rania. Loh, kok mas, kenapa kok mendadak? Cuti kamu lama, kamu di sini sampai seminggu kan gitu. Kenapa sih mas gitu? Nggak ada dia lempeng, dia makan. Emang kamu udah beli tiket? Emang kapan kamu order tiket? Kok kamu nggak apa-apa sekarang nggak info sih sama aku gitu? Banyaklah kekecewaan yang Rania rasain ya terhadap Mas Arya yang saat itu dia datang. Padahal Rania tuh ya Allah rasanya kangen luar biasa dengan sosok Mas Arya yang ada di depan mata dia kan. Kebayang ya, calon suami yang sudah membuat rencana untuk menikah, mendapati kok tidak sesuai harapan gitu kan. Tapi terjadi hubungan yang tidak diinginkan kemarin pas datang gitu. Bukan kemarin, tadi siang berarti kan. Tapi berhubungan mau, tapi kayak gini dia mau cepet pulang. Nggak tau lah ini. Akhirnya Rania kecewa dan marah gitu. Terserah lah, kalau mau pulang aja, sekalian aja, nggak usah lagi WA aku, nggak usah lagi hubungin aku. Mas Arya juga nggak ada sanggahan enggak, biasa aja ya sudah. Setelah makan ya kembali ngobrol juga kaku. Lebih banyak Rania yang mengungkap keinginannya nanti menikah seperti gimana, dan pokoknya membicarakan masa depan. Hanya Rania saja yang lebih aktif berbicara. Mas Arya hanya ngangguk, senyum, ya terserah, baik, iya, ngomong nggak terlalu banyak. Mas Arya pamit pulang karena Rania udah terlalu kecewa ya. Yang diharapkan ternyata kok nggak sesuai seindah yang dia bayangkan ya. Dia mengiyakan aja, silakanlah pulang gitu. Besok jam berapa kamu pesawatnya? Emang kamu gak nyaman ketemu sama aku? Apa ilfil lihat aku pas baru pertama bukan kopi darat ketemu tatap muka ya? Kamu kecewa ya? Kamu nyesal ya? Gak usah, aku pergi sendiri. Kenapa sih kamu? Gak bisa Aduh, ini juga menceritainnya juga rada ya Allah, rasanya ikut kecewa ya sama Mas Arya, ya Allah. Tapi ya tetap dikejar sama Rania.
agar Mas Arya bisa ke bandara diantar dengan dia, karena ya namanya dia datang kan ke kotanya Rania ya. Maksudnya ini sosok cowok ini kan datang menemui dia, artinya kan berarti Rania bertanggung jawab untuk menservis lah segala sesuatunya gitu, karena berada di kota dia gitu kan. Tapi karena jawabannya, sambutan dari Mas Arya ini juga kayak udahlah, pokoknya Rania saat itu hanya berpikir bahwa Mas Arya tidak menyukai atau kecewa ketika ketemu langsung dengan sosok Rania yang barangkali pemikiran Mas Arya Rania ketemu itu seperti ini. Ternyata pas ketemu aslinya kok berbeda gitu. Itu yang dipikirkan oleh Rania. Rania hanya bisa nangis di kamar. Pikirannya tuh nggak karu-karuan lah pokoknya. Jadi dia bersiap untuk ya sudah, kalau memang akhirnya ketemu langsung, membuat si sosok cowok ini ilfil dengan dirinya dia gitu, ya nggak jodoh ya sudah, dia mempersiapkan diri untuk mengikhlaskan gitu. Ya sempat memang Rania ada bertanya dengan Mas Arya untuk kepulangan, jam berangkat pesawatnya jam berapa. Memang diinfokan hanya ba'da zuhur. Jadi karena susahnya Mas Arya ini ngomong tentang hal apapun, itu bikin gimana ya, rasanya Rania kesel gitu. Rania datang ke meja registrasi atau meja resepsionis, tolong Mbak, diteleponkan di nomor kamar ini bahwa saya sudah menunggu di lobi. Tamu kamar hotelnya dengan nama ini, disebutkanlah Pak Arya gitu ya, bahwa Rania sudah menunggu di lobi. Karena mengingat WA dan teleponnya tidak pernah membalas atau menyahut, jadi Rania minta tolonglah dengan Mbak resepsionisnya. Mbak resepsionis pun bingung ketika ngelihat nomor ini. Bu, maaf Bu, Ibu meninggalkan kamar kan dari kemarin dan Ibu tidak balik lagi. Jadi Ibu datang kemarin ke sini itu sendiri Bu. Ketika Ibu meninggalkan hotel ini, Ibu tidak menitipkan kuncinya lagi di kami. Ya, saya pikir Ibu keluar untuk sementara waktu, dan tapi Ibu tidak kembali. Hah? Gimana maksudnya, kata Rania? Saya kan kemarin check-in dengan kawan saya ya, artinya saya mendaftarkan untuk kamar kawan saya yang datang dengan atas nama ini, Pak Arya. Kan kemarin saya antar beliau ke atas. Maaf Bu, setahu saya Ibu datang sendiri Bu. Terbelalak sih apa sih Rania? Gak mungkin, saya berdua dengan bapak ini. Bapak ini ada di kamar, minta tolong turun karena dia mau pulang dengan pesawat jam 2. Pesawat dia keberangkatan, sedangkan jam segini kita harus sudah berangkat gitu. Mohon maaf Bu, Ibu sendiri Bu kesini kemarin, tidak ada orang bersama Ibu. Dan kami pihak hotel pun bingung, Ibu dengan nomor kamar ini kenapa nggak balik lagi? Kami membuka pintu ruangan kamar Ibu dengan kunci serep kami, dan memang tidak ada bersih Bu, tidak ada tas koper Ibu. Tapi Ibu meninggalkan kunci di dalam. Ya akhirnya kami buka paksa gitu Bu. Jadi kami menghubungi Ibu pun tidak bisa gitu kan. Kira-kira gitulah infonya. Dan Rania tuh nggak keterima gitu dengan Rania, di pikiran Rania. Maksudnya ini apa ya gitu? Apa memang si Mas Arya ini menyengaja kabur tanpa sepengetahuan dari resepsionis untuk pulang, atau dia pindah hotel atau bagaimana? Nggak bisa dicerna dengan otak Rania saat itu, dan dia terduduk di lobi. Dia telepon sudah tidak aktif, diblokir, WA-nya pun tidak berbalas. Ya karena Rania nggak percaya dengan apa yang diinfokan oleh Mbak resepsionis, Rania menghadap lebih ke atas, atasannya ya, manajer ya. Dia ingin tidak ada yang dibohongi gitu. Dia masih merasa Arya tuh ada. Jadi Rania merasa pihak hotel lah yang tidak jujur dengan dia gitu. Padahal ada. Barangkali Arya memang nggak mau ketemu dengan diri dia gitu, pikir Rania saat itu. Akhirnya Rania minta menghadap atasannya para Mbak resepsionis ini untuk menjelaskan. Resepsionis bisa apa? Dituruti. Akhirnya Rania ditemukan dengan pihak manajer hotel. Akhirnya dilihatkanlah CCTV dari setiap
lantai, jadi gini, di setiap lobi, setiap kamar, lorongnya gitu kan. Setelah dipasang CCTV dan disaksikan oleh pihak hotel, oleh Rania, Mbak resepsionis, memang terlihat Rania berjalan sendiri. Dari sudut, infonya kan Arya pertama datang itu kan dia langsung duduk di ujung, karena tidak mau langsung terlalu kelihatan dari resepsionis. Ya memang enggak. Jadi ketika si Rania check-in, itu seolah-olah memang dia datang sendiri. Akhirnya dicari CCTV yang memang menyorot tempat duduk Arya, yang memang di situ dia duduk. Tidak ada orang. Tidak ada orang. Akhirnya Rania percaya, dan apa yang dirasakan dia? Ya, disitulah Rania bengong sampai bingung. Jadi Arya aku jemput ke bandara, dia datang ke rumah, itu siapa? Dia pasti nggak percaya. Dia nggak, Rania bukan tipe orang yang percaya dengan ya bangsa hantu-hantu kali ya, tapi ini terjadi, dia masih yakin ini kayaknya apa ya, gimana, nggak ngerti deh. Tapi setelah dia lihat CCTV-nya, dia bengong, dia kayak apa ya, lost aja gitu. Kayak aku lihat dia loh, dia datang ke rumah, dia bertemu ibu, kita makan bersama, dan sampai kita melakukan hubungan yang tidak semestinya dilakukan. Jadi aku melakukan itu dengan siapa? Dengan CCTV yang sudah dipasang, yang sudah dibuka gitu untuk dilihat sama Rania. Di situ memang dia nggak ada sama siapa-siapa gitu. Dia jalan sendiri. Dan kemana Arya? Kemana? Ditelepon akhirnya diblokir. WA pun nggak dibalas. Dia kehilangan jejak. Kemana sosok calon suaminya ini, sang kekasihnya ini, nggak tahu dia kemana. Dia bingung, dia kemana harus mencari. Dia cari akun online datingnya, sudah nggak ada. Akun nonaktif, kira-kira kayak gitulah. Terus dia bingung gitu, ini kemana? Oh, kepikir Rania tuh, ya sudah, kalau memang dia sudah nggak mau terima aku apa adanya, nggak usah memainkan perasaan orang gitu. Tapi akhirnya berpikir keras lagi, di CCTV itu aku sendiri, ya aku temukan siapa. Dia nggak bisa jernih ya, berpikir jernih. Dia akhirnya dia pulang dengan kondisi yang dia nggak tahu. Dia sekarang akhirnya banyak bengong, banyak ngelamun. Dia berubah sampai ibunya tuh bingung. Rania setelah ada pertemuan dengan calonnya ini, dia banyak berubah gitu. Dia ceritakan semua sama ibunya, dan ibunya bingung, nggak bisa ngomong kan, ibunya juga. Dilihat putrinya kesayangan dia ini berubah ya setelah kejadian itu. Ini si Rania ini akhirnya dibawa lah, pada suatu hari dibawa dengan orang tuanya menuju kiai untuk diruqyah, karena gelagatnya semakin kesini semakin aneh gitu. Ibunya menerima cukup lapang dada, karena mungkin barangkali kita sedang ketimpa musibah lah ya pada diri putrinya, yang menemukan calon yang dirasanya sama dia udah cocok, sudah klop, tapi akhirnya berakhir tragis seperti ini. Dan nggak tahu keberadaan Mas Arya pun sekarang di mana, nggak tahu dia gitu. Sesampainya di rumah Pak Kiai, Rania diruqyah ya, diruqyah oleh Pak Kiai. Kemudian ada Pak Kiai melihat dari mata batinnya bahwa ya, dia mengangguk. Sosok Arya ini memang sosok laki-laki yang memiliki niat baik dengan putrinya, dengan Rania, sampai memang mereka sudah merencanakan pernikahan pun Pak Kiai udah tahu itu ceritanya. Tapi Bu, mohon maaf, apa Ibu sudah mengetahui kondisi dari Mas Arya ini, calon suami putri Ibu? Karena kondisi dari Rania sudah tidak bisa diajak bicara. Dia lebih banyak masih ngelamunnya masih ada. Dia ngeliat sesuatu hal tuh kayak kosong gitu. Jadi kayak masih belum bisa diajak bicara banget gitu ya. Pak Kiai juga menjelaskan kepada Ibu untuk beberapa kali datang agar dibersihkan lah semuanya. Pak Kiai di sini menjelaskan bahwa gini, Bu, calon mantu Ibu yang sudah mau menjadi mantu ini, sosok dari Mas Arya ini jelas sosok yang memang sosok yang baik.
saat itu terlihat memang ada itikat baik untuk datang mengunjungi Rania, ingin bersilaturahmi dan kenal dengan orang tuanya. Pak Kiai akhirnya menjelaskan detailnya kepada si ibu, orang tua Rania, bahwa sesungguhnya Mas Arya ini sudah tiada. Ya Allah. Jadi yang dialami oleh anak ibu berjumpa dengan sosok beliau, barangkali itu korinnya ya. Sebetulnya korinnya ini mungkin mau menginfokan, mau memberi pengumuman kalau itu dia pamit berangkat menuju Jawa Tengah, menuju kota ibu. H-1 Mas Arya kecelakaan karena dia sedang membawa motor menuju ada sesuatu hal yang dibeli untuk keperluan dia besok berangkat ke kota ibu untuk menemui putri ibu. Mas Arya kecelakaan, nyawa Mas Arya tidak tertolong. Ibunya Rania bingung, nggak bisa ngomong apa-apa. Begitu bahagianya gitu ketika melihat putrinya itu mendapat sosok laki-laki yang sayang. Ya, Ibu Rania memang merasakan kok selama dia chatting online itu, ini laki-laki baik deh gitu, ini laki-laki soleh gitu. Setelah dijelaskan sama Pak Kiai, bingung lah ibu itu kan, aduh gimana lah ini ngomong sama anakku gitu ya kan. Rania pun udah bengong, udah nggak nyambung diajak ngomong gitu ya kan. Untuk hari ini ruqyah cukup. Akhirnya sudah, ibu dari Rania pun bertekad untuk tidak membicarakan dulu lah hal ini sampai betul-betul Rania siap untuk menerima kabar dan kondisinya Rania pun sekiranya sudah siap dan sehat ya. Akhirnya besok ibu Rania membawa kembali Rania dan beberapa kali dibawa. Sudah alhamdulillah Rania memperlihatkan perkembangan yang alhamdulillah cukup, sudah mulai menerima kenyataan. Pak Kiai lah yang menginfokan ya, yang memberitahukan kejadian aslinya seperti apa kepada Rania. Rania bingung dan Rania kaget, nangis, kok bisa ya ini terjadi pada aku ya. Baik banget itu Mas Arya itu sama aku Pak, dia tuh calon suami yang ideal bagi aku, gitulah kira-kira si Rania itu untuk menjelaskan mendeskripsikan si calon ini tuh yang udah luar biasa di mata dia, yang sempurna gitu. Tapi akhirnya ya Allah berkata lain, Rania banyak tawakal, berserah, berpasrah. Tapi Rania di sini tidak cukup puas dengan jawaban Pak Kiai, karena itu kembali lagi pemikiran Rania tadi. Pak Kiai ini kan nggak kenal dengan dia, kok tahu-tahuan pula ya kan, kok tahu gitu berita Arya nggak ada tuh dari mana. Jadi Rania berusaha untuk berselancar kembali ke sosmed atau akun-akun sosmed dari Mas Arya ini, karena Mas Arya ini selain bekerja dia seperti kayak punya akun dakwah ya, walaupun dakwah ya nggak benar-benar dakwah kayak ustadz, enggak, jadi kayak semacam petua bijak, kayak motivasi lah ya, motivasi kayak gitulah. Jadi di situ dia mendapati info bahwa ada ucapan bela sungkawa kalau memang sang yang punya akun sudah tidak. Baru di situ Rania percaya dan baru di situ Rania nangis. Udah harus ikhlas gitu, karena dia sempat mengenyam indahnya, manisnya hubungan yang tidak sampai ke jenjang pernikahan, tapi paling tidak dia sampai mendapati Mas Arya memiliki niat baik untuk datang. Dengan itu tuh Rania udah bahagia aja gitu. Memang sosok Mas Arya ini memang sosok idaman, tapi ya sudah, Allah berkata lain, Allah tidak menjodohkan dia dengan Rania, ya sudah. Lambat laun ya Rania menerima kenyataan pahit yang dialaminya. Ya Mbak Rania, mudah-mudahan Allah mempermudah ya langkah pencarian jodohnya yang dunia akhirat insya Allah. Ceritanya sampai di sini saja. Sekian, mohon maaf kalau sekiranya cerita ini ada yang dilebihkan atau dikurangkan, itu murni tidak disengaja ya. Jangan lupa klik subscribe, like channel. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.